berharap Indonesia dapat membantu mereka dalam perang Asia Pasifik melawan sekutu. Dalam perjalanan menuju kemerdekaan, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama berlangsung dari 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Sedangkan sidang kedua dilaksanakan pada 10 hingga 17 Juli 1945. Setelah menyelesaikan tugasnya dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Setelah dibubarkannya BPUPKI, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal yang sama, yaitu 7 Agustus 1945. PPKI bertugas untuk mematangkan persiapan kemerdekaan Indonesia. Namun pada bulan Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki yang membuat Jepang semakin tak berdaya. Akibat serangan tersebut, Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Penyerahan Jepang kepada sekutu secara resmi diumumkan oleh Kaisar Hirohito melalui siaran radio nasional pada tanggal 15 Agustus 1945. Hal ini menandai berakhirnya Perang Dunia II. Namun status Indonesia sebagai negara jajahan Jepang menciptakan kekosongan kekuasaan. Salah satu tokoh Indonesia, yaitu Sultan Syahrir, mendengar kabar penyerahan Jepang kepada sekutu dan mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10 pagi. Dengan dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno, masa pendudukan Jepang di Indonesia secara resmi berakhir. Sejarah kemerdekaan Indonesia adalah cerita yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Para tokoh dan pahlawan bangsa telah berjuang dengan gigih untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan. Kita semua harus menghormati dan menghargai perjuangan mereka serta menjaga dan mempertahankan kemerdekaan yang telah mereka perjuangkan dengan darah, keringat, dan air mata.